September. Mari tema kita sebuah cerita nomor 2 ayat 1 atau ayat 2. Nanti Yoku po Jehovah. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia di pasawon ma damena tutur ditabe. Amin. Tuk isema dongaku ya kabanwa dijam jalagut kon miho dan adong di halong rohaku di tanah on nakpe merus sibuku dohot rohaku saya dibatado partano batlaku di rohaku jala pecah baratku saliring dirinya. Haleluya. Martanya wanita ali Tuhan di bata khodo itu perjabaran nami bui hami taribat ari tuari sah di Borneo nah hubaik kami kebaktian rumah tangga nah di ruasmu di PKB Tanjung Priok dan alani hamaloan dan alani gubu sudine makilala do ala basa-basa do nama dongani kami bui sahak di Borneo nanai mulai kami madamang ibadah nami koma totong nama dongani mangaramot siapunana sahak rujuk di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami martanya kami doa. Amin. Udah balik. Marade manusia tidak sebut cerita nomor 410 hidup saya. Amen.
do sian 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat 1 ayat 4. Molo ngarap ala nomor 4 ayat do. Cukup mengolah nawan cahaya. Tahini apostoli nairo patuluh halihon. Patuluh halihon ma ahu ronwai manopot hamu sifat kuduson do nasaata mangasahut 2 manang tulu sukidani diharoroku padu halihon bujui somoni nang nuai dina dui dida dawi dopena ahu numahu dokian jala dokonokku tuaka nomor dosa nang tudong aku sesugina nang manalang-alang ahu diharoroku ai dipanggilo hamu do partinadaan bahwa tutup Kristus makatai maki pesian ahu dan kali ibada maradokon hamu marhabubu untuk akhir di tonga-tonga muna ayat 4 terakhir ayat tersilang pe ibana di bagasan hagaleon nama mulu ibana sian habubuhun di baka nang hami gale di bagasan ibana alai nama mulu hami rak dohot ibana sian habubuhun di baka di bagasan hamu songoni makakana mertua makalat na tumang yang lakan berkatakan mengubi mangulok sa di panggulan na sigan pari. Amin. Maret de Mahita Duksi dengan kita Maret de nomor 5 firman Tuhan saya raja-raja dan yang belum kita doa 2 sapaan sudah terjamita tinangi do Tuhan akan manusia. Nomor 5 saayat saya puji ma Yahuda. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu di malam hari ini. Kami boleh melakukan ibadah kebaktian keluarga atau ibadah keluarga Tuhan, ibadah rumah tangga kami pada malam hari ini lewat streaming, lewat YouTube yang boleh kami dengar bersama pada saat ini. Di mana Tuhan, di saat kami memuji Tuhan, kami yakin hati kami bergembira, jiwa kami bersorak-sorai. Apalagi di saat kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Roh Allah yang ada dalam kehidupan kami boleh memberikan pemahaman pengertian, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang sedang menyimak ibadah keluarga kita pada malam hari ini, di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan dari Jemaat GPKB Resort Khusus Tanjung Priuk, kita akan belajar kembali firman Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah tema, Allah menyatakan kuasanya dalam bencana alam. Allah menyatakan kuasanya dalam bencana alam. Mari kita buka kitab kita bersama-sama yang terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu saudara-saudari boleh menyimaknya di saat saya membaca pada malam hari ini. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyembunyi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Dansik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehuda cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yaitu semua orang yang tidak menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Berbahagia adalah jemaat Tuhan yang mendengar, yang memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada saat ini pada malam hari ini dengan sebuah tema,
Allah menyatakan kuasanya dalam bencana alam. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang bencana alam, berarti kita harus melihat akibat dari bencana alam itu. Akibat yang terjadi di saat bencana alam itu sudah melanda sebuah kota atau sebuah tempat. Itu yang harus kita lihat, bukan terjadinya bencana atau bukan apa yang menyebabkannya terjadi bencana, tetapi yang harus kita lihat setelah bencana datang, apa yang terjadi bagi mereka yang mengalami bencana. Saudara-saudara, ini yang terus kita lihat. Kalau kita berbicara bahwa Allah menyatakan kuasanya dalam bencana alam, berarti Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Tuhan di saat bencana datang. Berarti Allah tidak pernah mau meninggalkan mereka yang percaya kepada Tuhan. Allah tidak mau meninggalkan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, saudara-saudara. Pada malam hari ini kita belajar dari seorang nabi yang pada saat itu mengalami ketakutan. Oleh karena apa? Oleh karena semua telah dibunuh, semua telah dimusnahkan, semua sudah dihancurkan, tapi nabi inilah yang tidak mendapatkan celaka, saudara-saudara. Siapa dia? Dia adalah Elia. Siapa dia? Dia adalah Elia yang saat itu boleh dikatakan seorang nabi yang mengalahkan semua nabi pada saat dia harus mengadakan mujizat. Namun yang menjadi masalahnya, di saat Elia menang, di saat Elia tahu bahwa dia adalah seorang yang nabi yang benar di mata Allah, Elia ketakutan. Oleh karena apa? Oleh karena akan adanya bencana yang harus dia terima, atau akan adanya bencana yang harus yang bisa dia peroleh oleh karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kira-kira apakah kehidupan kita tidak akan ada pergumulan? Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kira-kira apakah kehidupan kita akan jalan lurus maju, akan selalu mulus dalam kehidupan kita? Satu hal, bahwa kita manusia tidak mungkin tidak ada pergumulan hidup. Tidak mungkin tidak ada yang namanya kesusahan. Tidak mungkin tidak ada yang namanya kesukaran. Tidak mungkin tidak ada yang namanya ditimpa oleh bencana. Baik itu bencana alam, baik itu sakit, baik itu batuk, baik itu flu, apalagi sekarang ini yang namanya penyebaran virus corona atau COVID-19 makin terjadi di Indonesia ini, dan makin banyak juga ya orang-orang yang tanpa gejala harus masuk perawatan. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang saudara sikapi di saat ada pergumulan hari ini? Apa yang saudara lihat? Kenapa terjadi bencana yang ditimbulkan oleh virus? Kenapa terjadi bencana yang seharusnya bisa ditanggulangi bersama-sama? Kenapa terjadi bencana yang seharusnya harus diantisipasi sebelumnya? Saudara-saudara, kalau kita lihat dari cerita kita atau dari bacaan kita yang hari ini, yang benar-benar harus kita lihat, Elia seorang nabi punya rasa takut, tapi dia berubah di saat Allah menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Coba kita lihat rasa takut Elia pada saat itu. Di ayat yang ke-10 dikatakan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara-saudara kasih Tuhan, ini sebuah statement atau ini sebuah pernyataan yang Elia katakan kepada Tuhan bahwa dia adalah manusia biasa. Secara psikologi dia adalah manusia biasa yang tidak pernah, atau yang boleh dikatakan bukan Superman atau manusia yang super, tetapi dia manusia biasa yang di saat itu ada ketakutan, akan ada bencana dalam hidupnya. Tetapi
dia percaya bahwa Tuhan yang akan mengembalikan hidupnya, bahwa Tuhan yang akan memberikan mahkota dalam hidupnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, bencana yang kita hadapi atau pergumulan yang kita hadapi, yang saudara-saudara hadapi pada saat ini merupakan pergumulan yang pasti Tuhan sudah tahu, yang pasti Tuhan sudah mengerti, yang pasti Tuhan sudah memahami. Yang tinggal dalam kehidupan kita adalah iman kita. Namun jangan pernah salah, iman kepada siapa yang perlu kita lihat di sini. Iman kepada siapa yang harus kita lihat di sini. Saudara-saudara, ini menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Boleh dikatakan karena imanmu lah yang menyelamatkan, karena imanmu lah yang boleh membuat segala sesuatu. Lalu iman kepada siapa? Iman kepada diri sendiri? Atau iman kepada Tuhan Yesus? Atau iman kepada dunia ini? Ini yang perlu kita lihat. Jangan kita berkata bahwa hanya iman, hanya iman, hanya iman. Tapi begitu ditanya iman kepada siapa, kita tidak bisa menjawab. Saudara-saudara tidak bisa menjawab. Udahlah, yang penting Alkitab bilang, yang penting pendeta bilang, karena iman hanya iman. Tapi iman kepada siapa? Pada malam hari ini kita bicara bahwa Allah tidak pernah meninggalkan di saat ada bencana datang dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan di saat ada yang namanya pergumulan dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan di saat gereja harus bergumul kembali oleh karena aturan-aturan pemerintah pada saat ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana kita menyikapi pergumulan kita pada saat ini, pada malam hari ini? Apakah kita seperti Elia pergi ke gunung, lari ketakutan, atau memang kita seperti Elia yang pada saat itu Tuhan ingatkan berubah pola pikir kita? Oleh karena itu, di saat Allah mengizinkan segala sesuatu ada dalam kehidupan kita, hanya satu, kita harus tetap percaya di dalam Yesus Kristus. Ia akan memberikan jalan keluar, kelegaan, dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada sore hari, pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh jemaat Tuhan bisa mendengarkan firman Tuhan. Roh Allah bekerja, Roh Allah memberikan pemahaman. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapos sa mga kawakan pikiran dan juga semacam yang melihat. Dia kata Jehovah aman kami negara bangsa di kedua kincang mau lihat Tuhan di bahasa roh kami. Dia dapat kita roh kami oleh Tuhan berbahasa oleh Tuhan. Nama ngiring-ngiring langkah roh kami oleh Tuhan. Opihan oleh Tuhan, dia kalau berpindah oleh Tuhan. Saat kami gerejamu PKB Resort Khusus Tanjung Priok oleh Tuhan, iman kebaktian keluar dalam masa kami sehari-hari oleh Tuhan, sudina dan Tuhan rencana oleh Tuhan, tinggal bentuk Tuhan dalam data ibadah atau pertanyaan namanya malah kau bertolak Tuhan. Oke Tuhan, angin bertanya oleh Tuhan, angin semua perbiaran kami oleh Tuhan, jumur oleh Tuhan, sisa dosa kami, asal ini terbati, jaka pasu-pasu dengan sekalian Tuhan, oleh Tuhan di mata aman kami. Diperbinan oleh Tuhan, persatuan oleh Tuhan, sudah kita unsur di pemerintahan Nabi oleh Tuhan, sebelum paling atas ada paling atas Tuhan satu tingkat RT mana nak kelurahan oleh Tuhan, sudah Tuhan persatuan oleh Tuhan, asal nasi dah boleh, namun nasi dari Tuhan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan ajaran oleh Tuhan, oleh Tuhan diberikan oleh Tuhan. Negara kami khususnya kami tinggal di DKI Jakarta oleh Tuhan, beragam tentu oleh Tuhan, perkumpulan di oleh Tuhan, terutama oleh Tuhan dan masa lain oleh Tuhan, semua penyakit yang termasa di tongan-tongan di bangsa kami oleh Tuhan, penyakit COVID-19 oleh Tuhan, oleh Tuhan, nama ini kami pada hari sempat itu oleh Tuhan, termobil luas untuk kami Resort Khusus Tanjung Priok oleh Tuhan, asal hari
melaksanakan ibadah oleh Tuhan semua kebaktian mengenai ibadah raya kami Tuhan dibebas jorong oleh Tuhan. Oleh Tuhan kami bersatu pimpinan kami oleh Tuhan, pimpinan kami GPKB Resort Khusus dan Tuhan satu tangan menasida iring lagu menasida oleh Tuhan. Som-som di majelis pusat oleh Tuhan, som mulai sekjen di pengurus satu unsur pimpinan dari Tuhan tangan menasida pesat kami oleh Tuhan. Asal gue nasida melaksanakan tugas dari Tuhan, semua tanggung jawab nasida Tuhan terus oleh Tuhan. Tuhan Yesus total mengaturan Tuhan, buat dosa pengasaran dari Tuhan, serta yang Tuhan Tuhan. Dulu saya sangat kurasi kami dari Tuhan. Asal nampak apa tidak kalau asih-asih. Dot orang di roham, anak kasih bersatu Tuhan. Dan benar sadar. Atau orang tawa atau mulai hati Tuhan dulu untuk Tuhan. Pertama kami tuh orang mengasal di Kristus Yesus yang jalan seluruh kami. Jalan Tuhan kami ngalih namanya. Amin. Kita ulit din ako sena para kita siya berkata orang rahasia itu saya upasaha Yesus. Upasat kami masya leon mi tuhami. Pilion nami tuho sa jaloma. Pilion ni huriamon gabi pilion na khusus di jolom. Pasu-pasu majalah ramoti. Asal para sayang kami piliharon laut patibulhon arajanmu di tongan-tongan ni huriam di portibion. Gue marwan nami mariteti tondim. Asal mutanda kami kodami silonami tuhami. Asal gigil kami mandong mulai tuho. Mari hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mandok may tatangya katapatay. Haleluya. Amin. Saya Roma. Saya dosa kami.
masuk jalan dirangoti Tuhan di bata mahamu. Disodakan Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jalasi maruhana mida. Dirupakon di bata mabuhina Tuhamu jalan di persama damin natuton di munabe. Amin.